Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mungkin Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya? Oh, boleh. Ini dari mana dulu ini? Kamar mandi dulu. Oh, kamar mandi. Ya. Oh. Lanjut aja ya, karena baru mulai juga. Kita absen dulu. Mada? Hadir. Nijam? Hadir. Alwi? Hadir, Pak. Faris? Hadir. Malik? Hadir, Pak. Fatma? Dea? Vika? Rahma? Rahma izin. Terus ada lagi yang konfirmasi gak masuk? Khairunisa. Kenapa? Kemana dia? Sakit. Ke siapa? Soalnya ke Bapak gak ada konfirmasi ini. Ke dia. Betul? Sakit? Ya. Ada lagi? Atau udah? Sudah. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan terkait materi teori relativitas. Nah, teman-teman di kelas 12 tentu bakal menemui materi tersebut. Nah, sebelum ke sana ada beberapa capaian pembelajaran yang perlu teman-teman ketahui. Di sini pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara berbagai besaran fisik pada teori relativitas khusus gejala kuantum dan menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Nah, di sini yang digarisbawahi yaitu teori relativitas khusus untuk kita sekarang. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya apa sih Pak? Tujuan pembelajaran di kelas hari ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara berbagai besaran fisik pada teori relativitas khusus, terutama kontraksi panjang dan dilatasi waktu begitu. Sini jelas materi pokoknya yaitu teori relativitas khusus. Nah, seperti itu Bapak ingin melihatkan sebuah fenomena. Nah, pernahkah teman-teman mengalami ketika di dalam kereta merasa kereta yang kita lihatlah yang bergerak? Coba lihat sekali lagi. Yang dia tumpangi juga kereta ya, terus yang dia lihat juga kereta. Di sini menurut teman-teman, manakah yang bergerak? Apakah yang ditumpanginya atau yang dia lihatnya, yang di depannya? Anak yang dalam kereta, Pak. Malik, anak yang di dalam kereta yang bergerak. Yang lain? Yang di luar. Kereta yang di luar, Pak. Paris, kereta yang di luar. Mada? Yang di luar. Yang di luar. Yang di luar ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ini baru asumsi ya. Menurut teman-teman, pandangan teman-teman, kebanyakan bahwa yang bergerak tuh yang di luar. Kita lihat ya jawabannya di slide selanjutnya. Nah, ternyata itu yang diam tuh seorang tadi yang di kereta yang diam, dan yang bergerak tuh yang dia lihat. Berarti yang benar ternyata Yang di luar. yang di luar. Nah, sebenarnya pada kasus ini ada beberapa istilah-istilah pada relativitas tuh. Pertama ada gerak relatif, kejadian, pengamat, dan kerangka acuan. Teman-teman gak asing sih dengan istilah-istilah ini. Ada yang tahu apa itu gerak relatif? Ada yang mau ngacungkan tangan?
pengetahuan aja, gak apa-apa. Gerakannya itu tergantung siapa yang meninjaunya, terus tergantung acuannya itu apa. Oke, tergantung sudut pandang ya. Ya, berarti gerak kreatif itu menurut dia gerak yang bergantung pada kerangka acuan atau sudut pandang. Selanjutnya ada kejadian. Di sini ada yang kita ketika di kehidupan sehari-hari ada peristiwa, ada kejadian. Apa sih itu kejadian? Ada yang tahu gak? Kejadian itu adalah Gak apa-apa, secara singkat aja. Kejadian tuh apa sih? kejadian itu hal yang kita alami atau yang terjadi di sekitar. Ya, bisa jadi kejadian. Menurut Mada. Menurut yang lain, ada yang tahu apa itu kejadian? Nijam? Ada yang mau menanggapi lagi? Katanya Awi mau nanggapi Pak. Oh. Jawab Pak. Siapa ini? Pika, boleh? Malik. Kata Malik Awi. Yo, Alwi. Apa Pak? Kejadian. Apa itu kejadian? Fenomena Pak. Ya, fenomena. Ya, betul fenomena sih, gak salah. Tapi fenomena apa sih? Apa sih? Sesuatu yang terjadi di kehidupan kita Pak. Dan Ya. itu melibatkan kitanya juga. Ya, bisa itu mendekati. Melibatkan manusia Pak. Mendekati. Tapi ada besaran-besaran yang terlibat dalam kejadian ini. Apa itu waktu? Betul, waktu. Selain waktu apa lagi? Tempat bukan besaran. Tempat besaran. Besaran apa itu? Aduh. Jalan Pak. Bisa masuk. Tapi yang benar-benar melibatkan dalam suatu kejadian tuh apa sih? Selain waktu. Dan kapan dan di mana? Pikirannya masih pikir. Ya, tapi lebih tepatnya ke ruang ya. Berarti ruang dan waktu. Peristiwa yang terjadi yang melibatkan antara ruang dan waktu. Selanjutnya ada pengamat. Apa itu pengamat? Apa? Orang yang mengamati kejadian yang terjadi. Betul sekali. Jadi pengamat itu orang, tetapi selain orang juga alat, bisa alat yang mengamati suatu kejadian tersebut. Jadi pengamat itu tidak hanya sebatas orang saja, tetapi alat juga bisa dikatakan sebagai pengamat. Selanjutnya ada istilah kerangka acuan. Apa sih itu kerangka acuan? Mada sangat aktif banget ya. Gimana Mada? Apa ya kerangka acuan? Boleh, yuk. Sudut pandang. Bisa nggak sih Bapak? Jadi, Bisa aja. Itu apa sih kerangka acuan itu adalah gimana ya? Sudut pandang seorang acuan. Ya gitu lah. Ditambahin, dilengkapin sama Faris Bapak. Ya, boleh. Faris menambahkan. Acuan itu Ya ini ada anak olimpiade nih. saya udah gak pernah belajar yang kayak gini Pak. Lupa. Oke. Jadi dalam kerangka acuan ini yaitu titik koordinat yang dipakai untuk mengamati atau suatu kejadian tersebut. Di sini nanti ada lebih jelasnya. Nih, teman-teman, tuh gerak kreatif itu apa? Gerak yang kedudukannya bergantung terhadap suatu kerangka acuan. Selanjutnya tuh, ya, di sini yang dipakai koordinat kartesian ya, XYZ. Kenapa? Ya, itu yang mudah. Karena kalau udah koordinat polar yang gitu, itu udah benar-benar susah untuk siswa-siswa SMA kelas 12. Itu nanti di tingkat universitas. Tuh. Selanjutnya kerangka acuan, udah. Kejadian tadi udah disebutkan, suatu peristiwa, betul kata Alwi, tetapi melibatkan ruang dan waktu tertentu. Pengamat, tadi menurut Mahda, seseorang yang mengamati suatu kejadian. Di sini pengamat selain juga seseorang, tapi juga alat. Contohnya kamera bisa jadikan mengamati suatu kejadian gitu. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh ya, kerangka yang bergerak
dengan kecepatan konstan dan kerangka yang diam. Mula-mulanya seperti ini ya. Yang kerangka bergerak dilihat dari mereka yang di depan, dan yang kerangka diam begini. Gimana sih kelanjutannya? Kita lihat. Ketika gerak relatif, kerangka yang bergerak tuh dia membentuk grafik ya, atau parabola, berbentuk parabola. Kenapa demikian? Tadi akibat dari, ada yang tahu kenapa bisa? Nah, betul, akibat dari kerangka acuan, sehingga bendanya kelihatan seperti gerak parabola. Nah, sebelum berangkat ke dampaknya, kita perlu tahu transformasi Galileo. Kita kembali lagi ke masa lalu terkait Newton. Apa sih itu transformasi? Di sini ada yang mau membacakan? Tadi yang belum ngacung, yang belum bersuara, ya. Ini Pak Fatma. Ya, suara emasnya keluarin, suara emasnya. Transformasi yaitu hubungan antara dua buah sistem yang relatif bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. Ya, betul sekali. Berarti transformasi adalah hubungan antara dua buah sistem yang relatif bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lainnya. Pada transformasi Galileo, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dua kerangka acuan S dan kerangka acuan S aksen. Di mana ditransformasikan ketika X aksen, jarak dari S ini, X aksen, yaitu X dikurangi dengan Vt. Vt itu sebagai kecepatan. Jarak. Nah, X-nya sebagai posisi, Vt-nya sebagai jarak. Nih, di sini ada D. Di sini sebagai jarak antara S ke S aksen. Untuk Y-nya sendiri, Y aksen sama dengan Y, dan Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Mengapa demikian? Karena T-nya itu bergeraknya di sumber X. Betul sekali kata Pika, karena dari bendanya sendiri, dia bergerak ke daerah horizontal di garis X saja, sehingga yang memiliki transformasi atau perubahan hanya di X-nya saja. Betul sekali. Nah, ini untuk turunannya. Nah, di sini ada, kita ketahui pada kecepatan cahaya bahwa benda itu tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Betul atau tidak? Nah, di sini kita bisa melihat kesalahan, bukan kesalahan ya, berarti sesuatu yang tidak normal ketika ditransformasi Galileo, ketika kecepatan cahaya ditambahkan dengan V, kecepatan benda, maka kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Nah, dari sinilah hal itu berarti Ux lebih besar daripada kecepatan cahaya. Ini bertentangan dengan fakta bahwa cepat lambat cahaya di ruang hampa adalah kecepatan objek besar. Hukum penjumlahan kecepatan Galilean memiliki keterbatasan. Di sini sehingga transformasi Galileo itu tidak berfungsi pada relativitas khusus. Nah, maka dari itu apa sih untuk relativitas khusus untuk penerjemahannya? Yaitu dengan adanya transformasi Lorentz. Tadi betul, transformasi itu hubungan. Ya. Sebelum ke transformasi Lorentz, ada yang nama istilahnya tuh postulat. Kenapa sih ada postulat? Karena yang mendasari relativitas khusus itu yaitu postulat Einstein. Di sini ada yang membacakan nggak postulat satunya? Ya, boleh. Secara singkatnya aja. Betul. Ada yang tahu maksudnya apa? Kerangka inersia itu yang gimana sih?
yaitu kerangka yang diam, kecepatannya diam. Benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti hukum-hukum fisika berlaku sama pada benda yang memiliki gerak kecepatan konstan atau diam, begitu. Ini untuk postulat pertama. Selanjutnya postulat kedua, ada yang membacakan? Mahda, boleh Mahda. Postulat 2, the speed of light in a vacuum is constant. In all inner. Artinya berarti kalau misalnya kecepatan cahaya itu di ruang hampa udara di semua kerangka inersia itu sama biasanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi di semua kerangka acuan itu kecepatan cahayanya sama. Oke. Berarti di sini bisa dikatakan ketika kecepatan cahaya berada di ruang hampa, meskipun beda kerangka acuan, meskipun kerangka acuannya beda yang satu nilainya, asal inersia, maka kecepatannya sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah. Selanjutnya ke transformasi Lorentz. Nah, di sini ada beberapa koreksi dari tadi transformasi Galileo. Nah, secara jelasnya di sini ada yang beda gak dari tadi transformasi Galileo? Simbolnya nambah. Simbolnya nambah. Ada apa itu? Nah, dari variabel waktunya beda, betul. Selain itu Ada C. ada C sebagai kecepatan cahaya. Terus Ada Y. Y-nya ada 2, Pak. Y-nya 2. ini ya ada gamma. Apa sih? Di sini gamma sebagai apa sih? Faktor Lorentz, ya. Nah, kelihatan nggak? Aduh. Nah, gamma sendiri adalah 1/(1 dikurangi kecepatan dikuadratkan per kecepatan cahaya dikuadratkan. Ini untuk transformasi Lorentz-nya ya. Berarti secara digarisbawahi perbedaannya antara Galileo dan Lorentz terdapat pada T-nya. Begitu. Nah, di sini ada akibat dari tadi postulat Einstein dan transformasi Lorentz. Yaitu salah satunya ada dilatasi waktu. Di sini ada yang mau membacakan? Boleh. So. Pika. Dalam waktu antara kejadian sama yang diukur dalam kerangka acuan lain yang kejadiannya terjadi pada tempat yang Berbeda. Betul. Di sini tadi akibat dari postulat Einstein dan transformasi Lorentz, yaitu salah satunya ada dilatasi waktu. Selain dilatasi waktu juga ada kontraksi panjang. Di sini ada yang mau membacakan? Mada lagi, boleh. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke, betul sekali. Nah, karena tadi udah ya terkait kontraksi panjang dan dilatasi waktu juga. Nah, sekarang teman-teman akan melakukan kerja kelompok ya. Udah pada siap ini? Belum. Siap ya. Nah, mau dibagi oleh saya atau teman-teman sendiri milih? Milih, Pak. Milih. Sama malu soalnya. Saya tapi sama-sama hijau. Gimana? Bapak aja. Oke. Itu aja 1 2 juga. 1 2 1 2. Oh, boleh dihitung ya. Kan 2 kelompok, Pak.
Ya, dua kelompok. Dua kelompok aja ya. Boleh dihitung dari sebelah kiri. Satu. Dua. Satu, Dua. Satu. satu. Ya. Nah, boleh ya disatukan dulu mejanya biar Ini kelompok dua di sini. Cuma tahu. Ini berilah keringanan. Malu masa. ya, boleh. Satu di sini. Boleh satu di sini, dua di sini. Yuk, mejanya berarti di satu dulu. Di sini jam. Mari dulu. Udah tuh belum pakai ini ya. Siapa ketua kelompoknya? Oh ya, boleh ke sini. Alwi, Alwi. Boleh ke sini dulu ya ketua kelompoknya untuk mengambil lembar kerja. Alwi. Alwa, di depan Mas. Ambil, Mas. Nah, boleh ini. Kelompok satu ya. Kelompok dua mana nih perwakilannya? Nama kelompok. Ada yang mau ngambil? Ayo. Ini. Saya tidak bisa keluar. Nama pindahan dari Asep Japru. Asep. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Silmi. Kemana aja Silmi? Oh, mogok. Ya, boleh masuk yuk. Ini gabung aja langsung mau ke tim mana ini? Oke. Mari kamu ke sana aja. Lain kali ya, jangan telat lagi ya Silmi ya. Iya, Bapak. Ya. Nah, tadi harusnya konfirmasi ya sebelumnya biar Bapak tahu kenapa-napanya. Iya, sok. Oh, lebih santai kawan. Di situ udah dilihat tampilan awalnya. Udah, Bapak. Nah, di tampilan awal ada ini. ya kapal tampilan pertama. Tampilan kedua. Boleh dibaca-baca dulu ya sama teman-teman terkait orientasi pada masalahnya. Baca dulu itunya, problemnya. Enggak gimana? Belum. Udah pada dibaca ini udah? Nah, selanjutnya untuk langkah boleh perhatikan. Kan diskusi kan? Oh iya dong. Ya. Edo pun soda nih. Kedua, coba teman-teman rumuskan masalahnya ya dari problem di sini. Seorang astronot berada di dalam pesawat luar angkasa. Ayo rumuskan masalahnya. Bagaimana? Itu udah ada. Ya, Malik ini sedang apa? Ayo, bantu ya temannya. Nah, ada yang kurang paham? Ini kelompok berapa? Dua ya ini. Oh. Kelompok dua. Apa? Rumusan masalahnya? Kita teh berpikir, gimana ketua? Mana ya? Bagaimana dirasa Haruhi ukuran waktu astronot dibandingkan dengan pengalaman ini? Oke, berarti kelompok dua tuh fokusnya ke dilatasi waktu ya? Oke. Kelompok satu apa rumusan masalahnya? Oh. Ayo sebutin aja dia. Tuh dia. Harus mau nyebutin. Sok sini aku bantu. Nah.
Bagaimana konstruksi panjang memengaruhi jarak yang diukur oleh astronot dibandingkan pengamat di bumi? Oke. Katanya. Berarti kelompok 1 terkait konstruksi panjang dan kelompok 2 terkait dilatasi waktu. Ya. Ya. Selanjutnya langkah selanjutnya ada apa di sana setelah rumusan masalah? Nah, berarti yang kedua identifikasi fakta. Di situ dari problemnya ada apa aja yang diketahui, ada besaran-besaran apa aja, ada nilainya apa aja. Boleh di sana dicantumkan ya. Nah, Seorang astronot bumi terus ini bintang 4 tahun. Pak, mau buka HP, Pak? Enggak, ini Pak mau nyari dilatasi panjang. dilatasi waktu atau ya dilatasi waktu kalau dilatasi. Ini tuh yang ini astronot ya, itu astronot. Nah, ini sebagai apa 0,9 C itu? Kecepatan cahaya. Ini lihat. Besarnya Mana? cahaya yang astronot ya. Berarti kecepatan astronot, berarti V sebagai V ini. Oh, V-nya itu. Jangan terkita dengan itu dengan simbol C. Kecepatannya segini. Nah, berarti 90% kecepatan cahaya karena 0,9. Ini udah yang diketahuinya apa aja di sana dari Astronot, Pak. ya. Selanjutnya ada lagi Ada jarak dari bumi ke bintang. ya betul. Terus apa ini? Waktu sekitar waktu. Kelompok 1 udah tadi yang identifikasi masalahnya. Enggak masuk rumusnya. Ini rumus di sini. Kan datanya udah ada. Masuk rumusnya. Ya. Nyari apa? Pengumpulan data. Tuh mengumpulkan data. Oh, jadi kayak aksen gitu. Gunakan teori lain. Nah, teman-teman boleh ya lihat sumber bacaannya dari sini ya. Boleh di-scan ya untuk sumber bacaannya. Tadi kan setelah identifikasi masalah ada apa? Pengumpulan data. Nah, boleh teman-teman dari pengumpulan data tuh rumusnya apa? Tadi yang kontraksi panjang rumusnya bagaimana? Boleh dilihat dari sumber bacaan. Kita modul aja gimana? Modul aja gimana? Yang pengumpulan data itu rumusnya aja biar cepat. Gak ada kuatan?
Udah. Udah. Kalian ngambek kita berdua. Udah diketahui belum rumusnya apa? Tadi terkait waktu ya. Itu mah kontraksi panjang kalau L. Kan kita jadi kita kan panjang. Ini ya, ini kontraksi panjang. Ini teh kan satu sama dua. Oke. Aksen. L aksen. Mana? LLO. Bekerja kerja. Sama dengan L. Buat baca rumusnya enggak? Mudah weh. Aksen. Kemenangan. L. Satu min PC. Kuadrat per. Ya. Nah, di sini mah cuma nampilin rumus doang kalau di pengumpulan data. Nanti ada di penyelesaian. Iya. Ini udah? Yang ketiga, analisis masalah. Tuh, perhitungan berikut. Langsung ke bisa diturunkan perumusannya dan masukkan nilai-nilainya ya. Di situ Paris di sini. Ini mah hanya sebatas pengumpulan data. Nah, untuk langkah penyelesaiannya ya. Nah, ini. Nah, rumusnya tadi L sama dengan tapi ya tempatnya di mana di sini? 4. Maka ya L itu kan satu dulu satu. Iya. Satu mah tetap nggak? Iya bro. Iya. Emang dari rumusnya satu. Itu dari tadi. P-nya masukin berapa nilainya? Iya kan P kuadrat kalau P. Masih itu orang perhitungan pokok aja. LT jaraknya 4 tahun cahaya. 4 tahun. 4 Kan itu kan kecepatan cahaya. Jadi di kode itu kecepatan cahaya 0,5. Nah itu teh. C itu kecepatan cahaya kan? Ya. Seberapa sih? 8 kali 10 pangkat 8. 3 kali ya, betul sekali. Oh iya, 9 cuma 4. Hitung, ini pangkat 2. Empat tahunnya nggak diubah. 4 tahun. Enggak. Saya kan Enggak usah. udah satuannya udah tahun. Kebalik. Terus 0,19. 0,19. Ini 2,176. Apa satuannya C? Tahunnya. Ya. Sudah. Terus? Ada lagi, woi. Sudah satu. Ini udah. Ini apa? Jadi perhitungan jarak waktu antara pengamat di bumi dan astronom. Lah, seperti itu juga yang pengamat bumi. Yang bumi berapa? Yang tadi 4,4 tahun dari bumi. 4,44 kan itu di bumi. Ini udah dapat. Dari dulu yang bawah. Oh ini benar. 3 pangkat 2 9. 0,81. Ke Malik, bantu Malik. Semuanya.
menurut bumi kan nggak ada nih. Berarti ini kan dari meteornya. Lanjut dong bacanya dong. Pengamat di bumi mengukur bahwa perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 4,4. Jadi kalau menurut pengamat di bumi ini mah yang waktu ini mah jarak ini jarak normalnya gitu. Terus kalau Ini kan mereka yang hitung ini, bro. Yang ini yang Iya, kita mah hitung yang 4 tahun. nah ya pertanyaannya bandingkan. ada di LKPD ada isinya, cuma ini karena gelap tuh. oh iya Itu ada di gitu. Bilang pangkat 8 oh jadi yang berarti kayak gini Bisa dibandingkan gimana tuh? jarang orang di Nih ada kendala. banyak kok pangkat dulu pangkat Minus di mana? ini Coba cek ada nggak tulisan? Kalau ada berarti tidak bersalah. Tadi kan 0,9 tuh C, satunya udah C ya. langsung sama dengan kali Nah, gitu. 3,9. 4 apa gitu beda Nah, nih, nah clue-nya karena di sini satuannya yang kecepatan tuh C, di bawah udah pasti C, 0,9 C, dan di bawah tuh udah pasti 1 C kan, sama kecepatan cahaya. Berarti 0,9 per 1 harusnya. Nah, tinggal nanti C-nya yang dicoret, C per C-nya yang dicoret. Sebenarnya Soalnya kan udah di itunya dirubah, udah di kecepatan cahaya. aja dapat pikir tadi. Ini sedang menjadi siswa jadi gini gitu. Ya kan hubungan antara Udah dapat yang kelompok ini kelompok 2 ya? Kesalahan berpikir. sudut pandang Oke ya kan ternyata jadi dikurang 0,9. Pak kami ada jalan-jalannya Pak Udah, berarti 4 akar 0,9 pangkat 2 kan masih itu iya. Bapak tolong C-nya kan udah hilang. bilang C kuadrat per C kuadrat. dicoret dari bahan berarti 1 min 0 gini kalkulator 4 Ini kelompok 1 sampai mana? Wih, udah dapat kesimpulannya. Nanti dipresentasikan ya ke depan ya. Semuanya dapat nilai, saat ada penilaian juga ya nanti.
Coba dia kena ada pemenang lain jadi kayak dia semangat gitu bang. Kenapa ini? Terlalu satu kurang tambah satu set kali 4 4,444 satu 3,3. Waktu kok cahaya? Tahun. Oke. Ya lanjut berarti. Interpretasi. Jangan di atas kayak gini. Apa? Tapi itu dua-duanya bisa. Anatar ini bapak. Ini ininya cuma di itu di Ini di apa? Kulit gosok deh lah ya. Di apa? Di apa? Oh, udah. Tuh, ayo cepat kelompok 2. Satu udah. Oh, percuma langsung rame tapi nggak jawab. kalian belum tentu bener ya. Ada Awi. Jangan apa dari ada Asep, ada Tas. Jangan salah, di sini kita ada Asep, Tatang, Siti, dan Wati. Di sini ada Manda. Mahdi. Imam Mahdi. Pertandingannya Kalian nanti Aku mau nonton dia. Ya kita bagi-bagi yang baca-bacain nanti. Ali semua. Nah ini di titik rumusan masalah siapa? Wati. Ini Tapi di sini ada Abdul, ada Main. oh itu ini ada lagi deh. Itu penilaian. Tentang siapa? Tentang ini tuh tentang jelas. Ada Nasur. Asep berarti tanda katanya A. Jalan itu. Kayak gimana sih? Ya begitu jatuh. Yuk, kelompok 1. Kelompok 2. Aduh, yang keduanya lama pak. Yuk bantu. Makanya sok bantu sama teman-temannya. Oh bantu. Ya bantu. ini naon nih jawab kecepatan pesawat ya. Nggak tahu bapak. Jelasin hubungan kecepatan pesawat dan perubahan pengukuran. Yang kecepatan pesawat. Mana? Minta jawabannya dong. Soalnya Apa? Ini. Dua kali kan? Yuk. Yuk bantu yang lain cari-cari sumber juga ya, tadi tuh dari sumber bacaan boleh, biar ini Paris yang ngerjainnya cepet. Udah. Udah beres. Boleh lihat ya Bapak. Boleh Pak. udah. Lihat. Moderator halaman 2, 3, 4 dah. Bapak tanda tangan bukannya? Benar gak pak? Apa sih Wati? Bener Makasih dong. Sep. Si Asep mah. Asep awal. Dikuadratkan. Udah.
Udah. Udah Bapak udah. Di sini dikuadratkan jadi udah. Oh, udah. Aplikasi cepat demi Allah. Bapak lihat Pak. Tuh. Bener kan Pak? Ya, nanti dipresentasikan dibagi-bagi. Rasanya mau itu. Maaf lambat sih sambil nggak jadi. Kita mau ganti mana kayak kalian. Kamu juga bisa semua kok. Ini tuh namanya kerja sama. Iya. Sama-sama. Oh, tentu. Telepon seorang nih. Kita sudah gede ya. Hah? Sudah gede ya. Oh tidak, karena ini adalah teamwork. Apa itu lagi? Jadi itu sifat nama kalau omongan itu ada 3 kali itu langsung jadi. Udah? Udah. Oh iya. Berjalan lebih lambat di kerangka yang berbeda. Ini hebohnya gimana ya? Pelepan. Pengen. Besok tanggal 7 tanggal 8 Agustus. Kami itu Buat ini Biar kan gabut. pakai ini pakai gelasan. Bapak ada gelas. Itu yang buat layangan. Gelasan ini kalau minum buntung. Kalau nyejar. Pak, sudah. Itu refleksi dan kesimpulannya. Dari tadi biar ada kesimpulan. Jadi kesimpulan Emang ada? Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita sudah membahas terkait kreativitas. Nggak tahu lu. Oke. Kalau udah nanti dipresentasikan ke depan ya, dibagi-bagi siapa yang mau intervensi atau apa gitu. Bagi-bagi sama ketua kelompoknya ya. Boleh diperhatikan lagi teman-teman ke depannya. Halo. Halo. Nah, kelompok 2 udah beres? Nah, sekarang presentasi ya. Siapa dulu yang mau presentasi ke depan hasil? Satu. Oh, boleh. Yuk. Ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Nabi Budiman, Nami Abi, Nah, Asep Japrud. yang benar Ali. Sok. Ya. Perkenalkan, nama saya Asep Japrud. Saya Tatam Farudin. Ya. Saya Wati. Kamu siapa? Yuk. Kamu siapa? Kenalan dulu dong. Ayo. Oh, Pertamanya Sisi. Oke. Lalu dia malu bagaimana? Yuk. Tadi hasil presentasinya Ya, coba kami Akhil. akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu Kelompok 2 perhatiin nih dengan yang di depan ya. masalah bagaimana kontraksi panjang bagaimana kontraksi panjang memengaruhi jarak yang diukur oleh astronot dibandingkan pengamat di bumi. Jam. Identifikasi faktanya yaitu berdasarkan permasalahan di atas kita ketahui bahwa
astronot itu berada di A atau di bumi itu ya ingin menuju ke bintang dengan jarak 4 tahun cahaya dan kecepatan 0,9 c. Ya. Dan pengamat di bumi mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bintang itu sekitar 4,4 tahun. Tatang dulu. Terus selanjutnya ada pengumpulan data di mana menggunakan teori relativitas khusus untuk menjelaskan rumusan masalah. Kita membahas konstruksi panjang jadi rumus yang dibentuk L sama dengan akar 1 C kuadrat per C kuadrat. Oke. Oke, selanjutnya. Akan rumus yang telah disebutkan bahwasanya L aksen itu sama dengan 1,74 tahun cahaya. Artinya jarak menurut pengamat astronot dari tahun cahaya. Berdasarkan kelompok kami di mana pengamat di bumi mengukir jarak dan waktu angka diam atau inersia. Berdasarkan hubungan antara perubahan pengukuran. Nah, di sini kecepatan yang dapat kecepatan cahaya lintas pada jarak dan waktu. Oke, terima kasih untuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya jarak menurut astronot itu Bentar. Dua ada yang mau ditanyakan? Boleh. ini udah dari Udah apa kan cukup? Cukup. Beneran? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2 boleh ke depan. Yuk. Perhatiin. Kami mau nanya. kami perhatikan. Kami perhatikan bukan kami perhatikan sesuai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Vika. Saya Silani. Saya Jibaida. Boleh ya. Yuk. Dia menyala nih. Kabling kan. Yuk cepat yuk. Ayo. Untuk rumusan masalah kami yaitu kita fokus ke dilatasi waktu, mengenai bagaimana dilatasi waktu mempengaruhi pengukuran waktu perjalanan bagi astronot dibandingkan pengamat di bumi. Lanjut, identifikasi fakta itu kalau dari kelompok kami berarti kecepatan astronotnya 0,9 kecepatan cahaya, jarak bumi ke bintang 4 tahun cahaya, waktu di bumi 4,44 tahun, dan waktu dan jarak yang diukur oleh astronot berbeda. Dan data kami tulisan L1 sama dengan L sama dengan L tanda kurung
Akar satu Dikurang. min pi kuadrat per c kuadrat delta t min 1 sama dengan delta t akar 1 min pi kuadrat per c kuadrat. Dan selanjutnya Untuk penyelesaian masalah di sini untuk jarak dan waktu yang diukur oleh astronot ialah jaraknya itu 3,19 kecepatan cahaya. Kemudian untuk waktunya yaitu 3,63 tahun cahaya. 3,63 tahun. Kemudian untuk interpretasi yang pertama itu pengamat bumi itu mengukur menggunakan kerangka diam atau kerangka inersia, sedangkan astronot itu kerangka bergerak, sehingga waktu dan jarak yang diukur oleh pengamat di bumi relatif lebih lama dibandingkan yang diukur oleh astronot. Untuk hubungan kecepatan pesawat dan perubahan pengukuran, semakin besar pesawat mendekati kecepatan cahaya, maka makin besar juga efek relativistiknya. Maka itu jarak dan waktu berjalan lebih lambat di kerangka acuan yang bergerak. Kemudian kesimpulannya itu dilatasi waktu mempengaruhi pengukuran waktu oleh astronot, sehingga semakin besar bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin besar juga efek relativitasnya. Mungkin cukup sekian, tidak ada satu tanggung jawab karena berapa kali masih benar jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yo. Oke. Tadi udah ya teman-teman mengerjakan lembar kerja yang kelompok 1 tentang apa tadi? Kontraksi panjang. Kontraksi panjang. Yang kelompok 2 tentang Dilatasi waktu. berarti di sini yang paling ahli tentang dilatasi waktu adalah kelompok 2, dan tentang kontraksi panjang yang paling ahli itu kelompok ya. Kelompok 1 Bodoh kan ada. Kelompok 2 karena ada habis, Pak. Oke, karena ya, tolong perhatikan ya. Karena waktu udah mau selesai, untuk pertemuan berikutnya, karena di sini dampaknya baru dilatasi waktu dan kontraksi panjang, untuk pertemuan berikutnya teman-teman coba cari dan rangkum terkait massa relativistik, kemudian energi relativistik dan momentum relativistik. Nanti sebelum kita belajar dikumpulkan ya ke Bapak nanti ya untuk pertemuan berikutnya. Untuk itu sekarang boleh teman-teman beres-beres dulu, rapikan lagi. Udah, tapi ya. Oke, boleh semua itu pimpin doa untuk selesai ya. Sama siapa KM-nya? Boleh. Sebelum berdoa mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Udah ya? Mungkin dari Bapak terima kasih dan mohon maaf teman-teman. Selamat belajar di pertemuan selanjutnya dan selamat jumpa di hari besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.